Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa balik lagi di Ngobrol. Hari ini di jam nggak belang nggak Bu? Di jam. Karena tarifnya lumayan. Luar biasa, tepuk tangan buat Ibu Ayuna, luar biasa. Panggilnya apa Ibu Ay? Terserah, boleh Ibu Ay, Ibu Ayu, boleh Bunda, boleh apa aja. Bunda aja Bun ya? Boleh. Bunda lebih akrab, luar biasa sekali. Ya teman-teman, hari ini saya ada di ruang praktek psikolog bersama Bunda Ayuna. Jadi ini merupakan momen yang unik luar biasa, seorang hipnoterapis datang ke klinik psikolog untuk ngobrol lebih panjang lagi. Oh ya Bu, sebelum kita mulai Bun, ada sponsor dulu, ini keripik singkong Mam Mimin buat gestar kita, buat Ibu Bunda. Aduh, terima kasih. Boleh sambil makan nggak? Sebenarnya boleh sih Bu, cuman tapi nanti kerau-kerau. Atur nuhun keripik singkong Ibu Mimin. Ibu Mimin, Mam Mimin. Nanti dicoba. Jadi itu Bu, banyak yang tanya gak emang itu sponsor dikasih ke klien, dikasih. Cuman memang kalau kerennya itu mic-nya kan di atas Bu. Iya, jadi iya. kedengeran sekali gitu Bu. Oke. Jadi di belakang layar lah teman-teman, luar biasa. Nanti kita makan. Siap. Jadi pertama-tama lah mau mengucapkan terima kasih Bu, Bunda. Terima sama-sama. kasih. Sambil lihat kamera juga Bu. Nggak apa-apa, saya lihat tangga aja terkesima soalnya. Ya. Jadi Bunda Ayuna yang notabene-nya, kalau teman-teman yang lainnya, teman-teman perlu tahu, kalau saya ketemu dengan orang lain yang dulu yang memang untuk ngobrol dulu kan mungkin orang-orang yang sangat luar biasa yang kalau kita ngobrol nggak dipatok waktu. Nah kalau dengan Bunda itu spesial sekali karena memang kita itu berdasarkan waktu Bun ya. Ya jadi Maksudnya gimana? ada timernya gitu loh. Jadi alhamdulillah beliau yang Bunda meluangkan waktu untuk ngobrol dengan Langga. Dan itu amazing sekali, alhamdulillah, terima kasih Bunda. Sama-sama Langga. Bunda telah berkenan untuk ngobrol, plus juga mendukung Langga cari mertua. Aduh, dan Langga luar biasa. Tepuk tangan buat Bunda kita. Bahaya Langga cari mertua. Soalnya saya punya anak perempuan. Jadi boleh. bahaya. Nanti bisa kita ngobrol di belakang Bun. Iya. Kayaknya ini simpen dulu deh. Siap Bun. Oh ya Bun, Langga itu sebenarnya masih antara percaya nggak percaya Bun. Jadi kan dulu itu kan Langga dan Bunda itu ketemu 2018. Terakhir ketemu kapan Bunda? 2018. Kayak waktu ada acara di Hari Ibu ya waktu itu ya kayaknya ya. Di Desember. Iya. Jadi kita itu ada namanya komunitas TDA, tangan di atas, ketuanya itu oleh Dr. Dito. Dr. Dito. Beliau sering mengadakan seminar, pada waktu itu Langga sering ikutan juga. Ibu juara ya? Ibu juara. Bulan hampir setiap minggu loh itu Bu. Iya, hampir setiap bulan. Hampir setiap bulan. Ya. Ikut dan puncak momentumnya itu 2018 diakhiri dengan makan malam bersama Pak Bupati. Pak Bupati, betul. Sudah dari sana ibarat simsalabim hilang. Karena masing-masing ada kesibukan, akhirnya juga Langga dan Ibunda juga ketemunya baru sebetulnya memang minggu kemarin untuk jadwal ini. Jadwal ini. Tapi sebelumnya kita kurang lebih setahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya Allah Gusti. Itu kangen Mbak Bunda? Iya. Tapi nggak berubah ya. Nggak berubah. Masih dia cari mertua. Status kita nggak rubah. Terus apa Bunda yang rubah ya? Nggak rubah. Kecuali mungkin apa ya? Kesibukan yang mungkin tambah padat ya. Ya jadi memang alhamdulillah lewat ini kita bisa kembali lagi ngobrol karena memang dengan Bu Ayuna itu kita bisa ngobrol gratisan gitu. Tapi di samping semua itu sebenarnya Bu Ayuna juga adalah ketua POSI, Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia. Iya. Dan alhamdulillah dan Kabupaten Sumedang. Luar biasa. Pengurus cabang PC-nya. Dulu itu sebelumnya kita hampir nyambung juga dengan selam ya. Betul. Hampir nyambung dengan selam, cuman Langga memang banyak kesibukan, tapi diusahakan selam untuk klub selam wajib ada di Sumedang. Wajib ada di Sumedang. Sekarang baru 1 klubnya. Baru 1 di apa sih? Apanya? Lokasinya itu? Oh, kalau klubnya itu klub Adias, dia latihannya pada Suka Giri Mukti. Di Giri Mukti. Ya, di Tirta Ravanda. Nah, itu sama teman kita di Ganjar. Dia itu A2 luar biasa, ada A2. A2 itu sertifikasi ya. Sertifikasi. Untuk wasit selam. Jadi sama Pak Aep, sama Bunda juga. Nah, Langga mohon maaf belum bisa sering main ke pada Suka, tapi segera. Insya Allah. Oke, di samping semua itu yang luar biasa, sebenarnya Langga masih keinget sama Bunda. Dulu itu kan Bunda pernah cerita.
Aduh, nggak apa-apa benar. Nggak apa-apa. Jadi Ibu Ai ini dulu pernah ada acara Ibu juara di Sacipa, Sapir City Park. Sapir City Park. Beliau bercerita tentang rumah tangga yang amazing sekali. Dan itu sampai sekarang Langga masih ingat. Tidak bisa dijawab ya. Asik. Karena cinta itu hanya bisa dirasa. Udah, kita ending untuk itu karena udah kejawab semua. Udah, karena cinta itu hanya bisa dirasa. Luar biasa. Jadi memang itu menjadi sebuah teladan bagi Langga, inspirasi bagi Langga, agar nanti untuk rumah tangga pun Langga bisa mengcopy apa yang Ibu Ai do the something magic happen gitu Bu ya. Jadi memang itu amazing sekali. Itu Langga akan segera dan wajib Langga tiru Bu. Tapi di samping semua itu Bu, tadi kan memang kita semua undercover, semua kita nggak ngebahas rumah tangga, tapi keceplosan. Tapi di samping semua itu Bu, kenapa Ibu menjadi seorang psikolog? Kenapa saya menjadi seorang psikolog? Sebenarnya tidak sengaja untuk jadi seorang psikolog. Saya nggak tahu banget dulu psikolog itu apa, tidak. Cita-cita saya adalah seorang dokter, ya. Saya pengen jadi dokter dari mulai saya SD karena saya penyakitan. Penyakitan ya, maksudnya saya dulu sakit tapi alergi ya. Saya sering sakit tapi alergi di kulit dan itu membuat saya sering banget ke dokter. Nah, dari sering ke dokter itu saya selalu mengagumi sosok dokter yang saya pikir dan saya lebih mengagumi dokter perempuan yang saya pikir sangat cantik ketika dia turun dari mobil sedan ya dengan jas putih kedokterannya gitu kan, dan pas keluar itu kita nunggu di ruang tunggu tuh wangi gitu ya. Nah, saya selalu ingin aduh cantik sekali dan saya sangat kagum ya dengan dokter yang seperti itu. Lalu saya bilang sama ibu saya, nanti besar saya pengen jadi dokter. Terus saya berlanjut, tapi ternyata karena mungkin di SMA tidak terlalu paham, jadi dan saya juga ikut ke sana kemari, terus sering diajak ayah jalan-jalan waktu itu ke Jakarta. Jadi dari Palembang dulu, Palembang itu kotanya dulu tidak metropolitan sekarang. Saya ke Jakarta, saya kagum melihat gedung-gedung yang tinggi, banyak lampu-lampu, terus di sana ada tulisan Foundation by Tit gitu ya. Jadi disensor. Saya bilang saya pengen nama saya ada di situ, Foundation by Ayuna gitu. Terus saya tanya papa saya, gimana caranya supaya saya bisa ada namanya? Oh, kamu berarti harus jadi insinyur sipil, teknik, itu bukan kedokteran. Saya bimbang. Akhirnya pas kuliah saya pilihlah teknik. Karena saking pengen namanya ada Foundation by Ayuna gitu kan. Tergoda oleh itu Bu? Iya. Dan saya tergoda oleh gedung-gedung yang sangat tinggi gitu, wow gitu, lampu-lampu dan sangat banyak gitu. Akhirnya jurusan kuliah saya pilihlah itu teknik sipil, teknik industri, dan tidak masuk. UMPTN kedua saya masih memilih biologi, akhirnya mulai memilih biologi tapi tetap ke teknik juga saya pilih. Karena UMPTN waktu itu SBMPTN sekarang, dulu kan UMPTN, nggak lolos semua. Akhirnya papa bilang, ayo kita ke Polban di Bandung waktu itu ya. Saya udah capek, udah lelah tes kesana kemari. Nah pas lewat ke Polban itu lewat Maranatha, ya. Pas dilihat, saya lihat di situ ada spanduknya psikologi, fakultas psikologi membuka itu tesnya hanya psikotes. Tidak ada tes akademis yang lain. Jadi saya bilang, papa psikotes itu apa? Psikotes itu tes psikologi. Nggak ada matematika, nggak ada, saya nggak mau ke Polban, saya mau ke sini aja kata saya, karena saya udah capek ya gitu kan. Akhirnya beloklah bapak saya ke Maranatha waktu itu, ternyata saya daftar psikotes lulus. Oke. Sudah, jadilah saya masuk ke psikologi gitu. Tapi setelah saya kuliah ternyata asik gitu ya, dan saya tahu bahwa psikolog itu juga bisa di rumah sakit. Apalagi setelah ada praktek, saya waktu itu praktek di rumah sakit jiwa Cimahi. Saya menikmati dan saya bilang saya masih bisa pakai jas dokter yang putih gitu kan, saya masih bisa. Akhirnya saya bagaimanapun saya harus ke rumah sakit, saya harus ke mendekat dengan kedokteran. Walaupun sekarang nggak pakai jas, psikolog ternyata tidak pakai jas. Psikolog hanya baju biasa saja. Ya itulah intinya, Mak. Awal mula kenapa saya masuk psikologi, sebenarnya nggak ada bayangan dulu. Keren. Itu semudah itu Bu ya, dalam artian yang tadinya ke Polban tiba-tiba belok mobil ke mana? Ya, itu kan rencana Allah, kita nggak tahu ya. Kok semua bisa gitu sudah ya? Ya kalau kita tanya kok bisa, ya tanyakanlah pada yang di atas.
Dia sudah maha mengatur semuanya. Luar biasa. Tapi Akhirnya dapat suami yang teknik. Iya. Oh, Ya gitu. amazing loh itu. Amazing. Jadi kan memang teman-teman ini belum Langga sendiri gak tahu loh awalnya seperti apa. Cuman dengan sekarang Langga terus semakin kenal, semakin tahu sama Bunda di belakang semua itu. Nggak jadi teknik, tapi dapat suami teknik. Nggak jadi dokter, tapi Tetap ada di rumah sakit. di rumah sakit. Dan itu baru terwujud walaupun sekarang ya, baru ya. Kan saya di sini juga baru. Luar biasa. Oh ya, sebelum itu sekarang kita di mana loh Bu ini Bu? Oh ya, kita sekarang ada di Lupa ruang itu. kita sekarang di ruang psikolog ya, di Polipsikologi Rumah Sakit Umum Pakuwon. Luar biasa. Jadi memang tadi Langga mohon maaf lupa tuh menyebut nama tempat di sini loh. Ini yang Sekarang langsung promosi ya. Kalau di Rumah Sakit Pakuwon sudah ada psikolognya gitu ya, dan harinya Kamis sampai Sabtu. bisa. Jadi teman-teman nanti untuk proses dan nanti di ending Bu ya. Oh, boleh. Jadi kita pokoknya teman-teman bisa langsung menghubungi Bu Ayuna di Rumah Sakit Pakuwon. Luar biasa. Jadi memang mau jadi teknik, ternyata dapat suami teknik. Nggak mau jadi dokter, walaupun nggak jadi dokter, tapi tinggal di lingkungan banyak yang dokter. Iya, tetap bekerja di lingkungan rumah sakit ya. Itu amazing loh. Ya, jadi jangan takut untuk memiliki mimpi dan cita-cita. Mantap. Jadi kita boleh bermimpi, kita boleh punya cita-cita, dan tidak ada kata yang tidak mungkin selama kita punya usaha untuk ke sana ya. Betul. Gitu. Keren. Oh, plus juga ini Bu adalah Langga mau kirim pesan khususnya untuk orang tua Langga yang di rumah. Yang dulu Langga pernah di apa namanya? Iya, Bang. Dijebak Dijebak loh Bu. Langga itu dijebak oleh orang tua Langga untuk ke psikolog. Oh, iya dijebak. Sesuatu lah Bu. Jadi ketika dengar nama psikolog itu geli gitu Tapi justru dengan Langga bilang geli seperti itu, Langga sekian tahun kemudian malah dihidup di orang-orang yang berhubungan dengan orang lain gitu. Kok bisa gitu? Itu amazing sekali. Makanya jangan pernah membenci sesuatu terlalu dalam. Ya. Karena kau nanti akan ketemu dengan hal yang kau benci itu. Iya. Luar biasa. Jadi memang life is amazing, life is simple, life is sesuatu yang kadang kita nggak rencanakan, tapi malah itu yang terbaik datang kepada kita. Ya. It's amazing loh. Dan itu luar biasa sekali. Kita dapatkan khususnya dari ibu kita, dari Bu Ayuna, yang mana notabene-nya bercita-cita menjadi seorang teknik sipil, ternyata jadi tapi bukan jadi seorang teknik sipil, malah jadi istrinya. Jadi istri. Kemudian juga sudah jadi seorang dokter, nggak jadi dokter tapi hidup di lingkungan dokter. Ya, betul dengan dokter. Itu amazing sekali Bu. Jadi the power of mimpi itu betul Bu ya. Betul. Gak kepikir loh bisa sampai kaki itu, luar biasa, tepuk tangan. Iya. Luar biasa. Tapi gini loh Bu, sebagai seorang psikolog, sebetulnya mah kan Langga itu hipnoterapis di psikolog. Langga merasa Bu ya, dalam persepsi Langga, ibu, kemudian kita juga ada psikiater ya, tapi nggak di Pakuwon, di Pedasuka, Di tempat Dokter lain, Titi. Merasa ini jatah orang lah, iya psikologi lah, Bu Ayuna ini psikiater lah. Tapi sebetulnya kita satu kombinasi yang berbeda loh Bu. Iya betul. Keilmuan yang berbeda juga. Betul. Berbeda pasti, makanya dibedain, makanya beda-beda sebutan juga. Kalau sama ya satuin aja sekalian. Tapi Bu, psikolog dan hipno menurut Ibu bedanya apa? Bedanya? Ya. Ya beda, dari sebutannya juga udah beda ya, satu pasti psikolog, ya. satu hipno gitu ya. Jadi kalau ya seperti saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu bahwa kalau dalam psikologi hipnoterapi itu adalah bagian dari terapi psikologi gitu, karena kita kan psikologi itu kan ilmu yang pelajari tentang jiwa manusia gitu ya. Treatmentnya itu kan kita bisa konseling, kita bisa terapi gitu kan. Psikoterapi di dalamnya itu adalah ada hipnoterapi. Jadi hipnoterapi yaitu terapi psikologi. Oke. Jadi untuk beberapa orang kan kadang-kadang butuh hipnoterapi. Kita sebagai psikolog tidak semua belajar hipnoterapi gitu kan. Kita harus mengambil lagi sertifikasi di luar perkuliahan psikolog. Jadi kalau misalnya Bu saya mau dong di hipno, ya saya nggak bisa. Terus kemana? Ya saya cari hipnoterapis gitu. Ya ke Langga gitu kan. Gitu. Jadi semua sebenarnya beririsannya itu semua masing-masing psikiater, psikolog, hipnoterapi itu beririsan satu sama lain, nggak bisa dipisah-pisah.
Tapi nggak bisa juga kita saling rebut gitu. Kamu misalnya mau mengkonseling orang, bisa, tapi derajatnya mungkin tidak Berbeda. sama konselingnya dengan yang psikolog lakukan. Psikiater konseling orang, iya betul, tapi tidak sama juga dengan yang psikolog lakukan. Psikolog memberikan obat, oh tidak. Jadi kita refer ke psikiater. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi itu informasi bagi teman-teman semua. Jadi Angga juga sangat terbuka sekali. Berarti, oh ya berarti memang kita punya ranah yang berbeda dan juga memang Angga akui juga. Hipno di ranah yang berbeda dengan psikolog. Psikolog dan hipno juga berbeda dengan ranah psikiater. Betul. Tapi kita satu bagian keilmuan yang sama kurang lebih yang berhubungan dengan kita orang. Kita bekerja sama, betul. Yang berhubungan dengan saling bekerja sama. Sisi lain orang ya Bu ya. Jadi memang kalau misalnya nggak sembuh dengan, kalau memang SMA dia penyakit fisik, nah kita yang bagian pikiran atau mentalnya. Betul. Itu cuman dengan metode yang teknik yang berbeda. Berbeda, betul. Luar biasa. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin, oh ya ini Bu, kriteria orang yang ke psikolog. Kriteria orang yang psikolog. Pelayanan psikolog itu seperti tadi saya bilang bahwa psikologi itu kan kaitannya dengan urusan mental, urusan jiwa. Nah sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh psikolog. Anggapan yang salah dari masyarakat itu bahwa psikolog itu hanya untuk orang-orang yang tidak normal. Sesuatu lah. Katanya gini, coba ke psikolog, nggak mau, emang saya. Sesuatu lah. Emang saya itu katanya, nggak apa-apa lah, emang saya gelo gitu kan ya. Sebenarnya bukan itu gitu ya. Kita sebagai manusia di kehidupan pasti banyak mendapatkan pengalaman. Ada pengalaman menyenangkan, ada pengalaman tidak menyenangkan. Sebagai manusia pasti ada stresnya gitu ya. Ada manusia yang bisa mengatasi stresnya dengan baik, ada juga yang tidak bisa mengatasi stresnya. Misalnya sekarang aja situasi COVID ya, orang-orang banyak di rumah. Sekarang mah sudah lebih mending ya dari yang waktu itu. Tapi situasi COVID orang-orang banyak di rumah, dia tidak bisa bekerja seperti biasanya, penghasilan berkurang. Sementara anak-anaknya sendiri belajar di rumah juga. Yang tadinya pagi anaknya sekolah, siang dia bisa rada nyalse, ibu-ibu misalnya ya. Sekarang nggak bisa karena anak 24 jam ada di rumah. Berbagai macam kebiasaan anak dan kebiasaan dia jadi terganggu polanya dan lain sebagainya. Itu membuat tekanan si ibu ini semakin besar. Apalagi yang suaminya ada di rumah misalnya. Yang tadinya suaminya kerja, dia bisa bekerja di rumah dengan santai. Sekarang ada suaminya, "Ma, kopi," misalnya, "Ma," apa, sementara uang belanja nggak ngalir gitu kan gitu. Itu menimbulkan tekanan dan stres. Nah, stres ini kalau dia tidak bisa mengatasinya, itu akan bertumpuk dan mengganggu kesehatan jiwanya. Itu harus dikomunikasikan. Pada siapa mengkomunikasikan? Kan nggak bisa pada semua orang. Ke tetangga, ember nanti jadinya. Ke yang lain, kamu gitu aja stres, aku gitu stres gitu kan ya. Jadi nggak ada solusi. Pergilah kita ke psikolog untuk sekedar curhat gitu. Jadi saya harus gimana Bu? Saya gimana mengelola hati saya, mengelola pikiran saya supaya stres ini berkurang. Kenapa orang lain ditimpa masalah yang sama dia tidak stres? Kenapa saya stres? Good question. Gitu kan, gitu. Terus ada juga yang misalnya permasalahan dalam komunikasi antar keluarga. Ada anak-anak yang tidak bisa berkomunikasi dengan ibunya, tidak berkomunikasi dengan ayahnya, tidak bisa. Ketika mau komunikasi, ayah ibunya tidak menaruh perhatian misalnya. Jadi sama siapa aku harus cerita? Ceritalah ke psikolog. Ada pasangan suami istri yang bertengkar, cekcok. Udahlah cerai aja gitu kan. Aku nggak tahu mumet gimana. Bisa ke psikolog. Jadi meminta pandangan, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana memperbaiki keadaan rumah tangga bisa. Psikolog juga bisa kayak tadi ketika saya SMA nggak tahu mau kemana. Nah, psikolog sebenarnya saya harusnya ke psikolog tuh waktu SMA dulu. Saya minatnya di mana sih? Saya bakatnya apa sih? Sehingga tidak buang-buang waktu untuk ikut UMPTN 2 kali kan, tidak capek untuk lelah mengikuti tes kesana kemari. Ketika saya ikut psikotes, minat dan bakat, psikolog akan mengatakan, oh kamu bakatnya di sini, kamu akan berhasil di sini, kamu cocoknya ke sini-sini, ya udah langsung aja straight kan tujuannya, gitu kan. Jadi psikolog juga bisa, kita mau tahu minat bakat, mau tahu penjurusan saya IPA atau IPS sih, saya bingung gitu, atau saya nanti mau kerja apa sih, itu bisa. Untuk yang di sekolah kesulitan belajar, ke psikolog juga. Kenapa anak saya nih udah kelas 2 SD kok nggak bisa baca? Psikolog juga. Terus anak saya TK mau ke SD udah mateng belum? Padahal udah 5 tahun udah bisa baca tapi kok nggak bisa diterima di SD? Kenapa? Ke psikolog dulu. Gitu banyak sekali urusan yang psikolog selama
dia masih bisa berpikir dengan jernih, masih bisa konsentrasi, dan dia masih bisa tidur nyenyak, tidak ada gangguan, itu psikolog. Tapi kalau dia sudah resahnya, gelisahnya berlebih, sudah tidak bisa tidur 2 hari, sudah ada halusinasi, dia udah harus butuh obat, kita lempar dia ke psikiater, gitu. Ke dokter Titi. Iya, di Sumedang mah dokter Titi ya. Jadi teman-teman tadi kan kalau Ibu Ai bilang bahwa kalau psikolog identik dengan orang gila. Nah, sebut saja orang gila karena kan kalau misalnya coba ke psikolog itu kayak kesannya. Nggak mau, emangnya gue gelo. Gitu. Padahal nggak gitu. Nah, kalau hipno kesannya seperti ini Bu. Jadi, orang kayak nyecingan di tetangga. Oh gitu ya. Tetangga hipno. Orang yang ngeherian ya, melet nyantet segarupa tetangga hipno. Ya, seenggaknya anggapan gitu ya. Gitu Bu. Iya. Atau Ibu kamu psikolog? Iya. Coba baca aku katanya. Emang gue baca komik? Emang gue dukun? Bisa nggak baca gue orangnya gimana? Lo katanya gue bisa. Enggak seperti itu, anggapannya salah ya. Ya, jadi selama ini ternyata memang masyarakat itu mereka nggak mau tahu, tapi mereka penasaran sehingga mungkin menyimpulkan apa yang mereka tahu. Ya, betul. Jadi dikit-dikit pangnempukeun imah. Ini ada apa? Ada loh itu. Emangnya gue. Ya Allah Gusti, emang orang dukun gitu ya. Iya pangjampekeun ya Allah Gusti. Jadi kadang nggak menyalahkan Bu, karena sebagai seorang hipnoterapi dan juga sebagai seorang psikolog kita nggak menyalahkan anggapan masyarakat. Betul, karena memang kurang ini ya. Ya kurang terbuka. Kurang sosialisasi juga. Kurang ngetren juga. Jadi ya selama ini kan kita hanya dapat info kan dari yang memang kurang kredibel gitu Bu ya. Jadi anggapan masyarakat tentang hipno, psikolog, kemudian psikiater juga itu hanya sebatas apa yang mereka ingin tahu. Mereka menutup, dan semoga dengan adanya ini dan juga mungkin teman-teman ada internet bisa ngobrol, bisa tahu lagi tentang apa itu hipno, psikologi, psikiater. Karena sebetulnya kita ranah yang berbeda dengan tujuan yang kurang lebih sama dan kita ada ilmiah. Nggak identik dengan nugelo kudu ka psikolog wae, atau nugelo kudu ka psikiater wae, atau yang memang boga imah tiba-tiba nu garing nanyakeun ka hipno kan itu. Ya Allah Gusti, sampai segitunya gitu. Tapi selama jadi psikolog Bu, pasien, kalau di psikolog sebenarnya klien atau pasien? Klien ya. Klien. Lebih ke klien. Yang paling parah yang pernah Ibu tangani selama mungkin ada Ibu 5 tahun, 6 tahun? Lebih? Belum. Saya baru ya. Oh, baru Bu? Baru. Oke, luar biasa. Mohon maaf Bu. Jadi berapa tahun berarti Bu? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Berarti pas ketemu itu Ibu baru ngambil S2 atau? Enggak, saya sudah lama, saya lulusan lama tapi saya baru mulai bekerja karena saya ibu rumah tangga tadinya. Oh iya betul. Iya. Mohon maaf sedikit angga lupa. Jadi pada waktu itu memilih ini berkarir sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kemudian 2017 mulai masuk di dunia psikologi. Kerja. Dunia kerja psikologi. Iya. Luar biasa. Berarti tahun berapa lulus S2 Bu? Saya tidak S2, saya profesi psikolog. Dulu adanya profesi psikolog itu tahun 2003. Kayak senior sekali Bu. Jadi teman-teman nih, sebagai informasi buat teman-teman semua, pertama psikologi itu spesi itu gelar S1. Nanti Ibu bisa koreksi Bu ya? Iya betul, spesi. Nah gelar profesi spesi itu ada yang memang angkatan yang senior, ada yang junior. Nah kalau yang senior itu kemarin langsung ngobrol sama Ibu, itu lebih kepada totalitas ya Bu ya? Wah, totalitas. Jadi intinya mah dulu itu tidak untuk bisa praktek sebagai psikolog, kita harus ikut namanya program profesi. Itu selama 1,5 sampai 2 tahun program profesi itu. Jadi dari S1 kita masuk ke program profesi, lulus program profesi, kita sudah menyandang sebutan psikolog. Tapi kemudian setelah saya lulus itu saya itu angkatan ke-9 kalau nggak salah, ada 2 angkatan lagi setelah saya, program profesi ditutup, diganti lagi kurikulumnya. Jadi diganti dengan S2-nya, magisternya, magister profesi. Jadi dari S1 untuk mendapatkan gelar psikolog kita harus ke magister atau S2-nya, magister profesi. Berarti lebih lama lagi berarti ya? Sama aja sih sebetulnya, kan saya juga 2 tahun. Saya 2001 S1-nya, terus lulus S1, lanjut lagi profesi, 2003 lulusnya, kan 2 tahun sama. Oh 2 tahun ya. Nah, cuman gelarnya yang beda. Gelarnya beda? Iya. Berarti kalau dulu itu kan, kalau Ibu kan sekarang spesi psikolog.
Kalau sekarang itu empathy, empathy, psikolog. Iya, Jadi lebih panjang. Lebih panjang. Namanya cuma singkat, Ayu. empathy, psikolog. Amin, amin. Luar biasa, amin. Jadi itu bagi teman-teman semua, karena kan ini loh bulangan juga ada Putra Bibi, berarti kan mungkin bukan alo ya, Putra Bibi itu apa Bu ya? Ya keponakan. Keponakan. Ya. Keponakan itu apa? Keponakan itu punya budak lancet Bu. Putra Bibi. Putra Bibi itu berarti sepupu. Iya, sepupu, betul. Ngambil psikolog di UIN Gunung Jati. UIN, ya. Jadi itu kan ngapain psikolog? Ya maksudnya mah jadi kan berarti kan dengan yang ngelangka kurang lebih bisa sharing panjang gitu. Bisa. Cuman kagetnya teh, oh berarti psikolog masih jadi diperhitungkan gitu maksudnya. Oh gitu. iya. Dengan kondisi sekarang ternyata yang dulu mungkin dianggap kurang begitu presisius. Tapi sekarang itu perlu teman ketahui bahwa psikolog itu hampir sama dengan dokter Bu ya. Ya kalau di klinis ya. Di klinis. Jadi karena psikolog banyak bidang ya. banyak bidang. Jadi termasuk pekerjaan yang bergengsi Bu ya. Oh iya. Ya gitu. Jadi oke, betul lah. Jadi memang psikolog itu bukan hanya untuk sekarang juga. Ketemunya juga psikolog terbuka lebar. Bisa untuk psikologi industri, bisa untuk perusahaan, Industri dan organisasi. Dan organisasi. Kalau ini disebutnya apa Bu? Psikolog klinis. Psikolog klinis. Iya. Dan itu luar biasa sekali. Sekolah juga ada, perkembangan ada, psikologi sosial ada, psikologi forensik ada, psikologi olahraga ada, banyak. Ya Allah Gusti semua ya. Iya. Tapi ini loh Bu, jadi teman-teman dengan Ibu Ai itu kita nggak ngebahas tentang masalah rumah tangga juga, bukan hanya tentang anak-anak juga, jadi semua bidang, semua hal tentang kehidupan, utamanya tentang problematika diri, nanti teman-teman bisa sharing dengan Ibu Ai. Jadi untuk kolom informasi bagaimana pendaftaran segala rupa nanti dicantumkan di kolom deskripsi. Jadi teman-teman misalnya mah bukan malah kita yang capek loh, bukan psikologi yang capek, malah kitanya loh yang capek karena masih banyak yang bisa kita tanyakan, justru malah psikologi mah oke gini ya, oke seperti itu ya, bagaimana kalau ini sehingga mungkin banyak pilihan. Iya. Justru kitanya yang siap mau berubah atau tidak. Betul. Jadi gitu, jadi lebih kepada ya sama orang mah bisa kumaha punya tetap orangnya sendiri yang mau berubah atau tidak. Tukang parkir deh. Ya, tukang psikologi itu tukang parkir, klien itu adalah orang yang memarkirkan mobil, kita hanya lihat kiri. Dia mau nggak ke kiri gitu kan. Kalau dia terlalu banyak kirinya ya nabrak lah gitu. Gitu. Jadi kita tidak valet parking, tapi kita parkingnya. Memarkirkannya gitu. Luar biasa. Jadi bukan lihat psikologinya Ibu Ai atau langganya atau Bu Dokternya enggak, tapi lihat bagaimana teman-teman mau untuk berubah. Karena kalau teman-teman nggak mau untuk berubah ya sampai kapanpun nggak akan pernah bisa berubah. Jadi bukan berarti datang ke Ibu Ai lebih keren atau datang ke dokter itu lebih kan enggak, tapi lebih kepada teman-teman niat ngerobahnya gitu ta. Karena lama nggak ada niat untuk berubah sampai kapan? Kalau ada yang mau dirubah. Ya kalau ada yang mau dirubah. Kalau nggak ada ya. Atau bisa juga ke psikolog itu kita hanya untuk berbincang tentang pilihan gitu ya. Ya itu tadi saya tuh ngerasa kayak kemarin ada yang nanya, ibu saya tuh merasa kok saya orangnya gugup ya kalau berbicara di depan umum, itu kenapa gitu, padahal saya sebentar lagi akan menghadapi momen penting, ketemu dengan orang penting, bagaimana saya bisa menghilangkan kegugupan ini gitu kan, sementara saya sendiri sudah berusaha tapi masih gugup. Nah kayak gitu-gitu sebenarnya bisa diomongin sama psikolog. Keren. Kan padahal ngapain gitu-gitu aja ngomong, tapi setelah kita ngobrol wawasan kita kan dapat, pengalaman dapat, beliau jadi terpikir, oh iya betul juga ya, ngapain saya harus gugup bla bla bla, saya kan punya ini, saya kan punya itu gitu. Jadi dia lebih percaya diri gitu, kayak gitu sih. Mantap, luar biasa. Jadi itu salah satu testimoni Bu ya. Tapi lebih keren kalau, tapi gini Bu, sebenarnya Ibu punya akun YouTube nggak Bu? YouTube tidak. Segera Bu. Enggak. Jadi, nanti kasihan Langga kalah. Walaupun memang pasti jomplang loh. Kalau misalnya tapi tetap kita kembali kepada ranah masing-masing Bu ya, karena berbeda aja. Tapi istilah nama jadi teman-teman itu, oh ini loh Ibu Ayuna itu yang sering sudah Langga aja yang buat saya ya, karena kalau untuk buat YouTube itu kan kita perlu banyak waktu ya. Oh ya, spare waktu. Iya, sedangkan saya kuli juga, ibu rumah tangga juga, organisasi juga. Jadi biar sajalah Langga yang siap. Ini luar biasa. Ya jadi memang tapi IG mah ada kan Bu ya? IG ada tapi jarang dibuka.
Dibuka sama anak aja untuk nge-like foto mereka. Saya jangan buka IG. Jadi pokoknya mas segala sesuatu nanti di kolom deskripsi spesial dari Ibu Ai, jadi teman-teman bisa langsung ngobrol dengan sama baru. Kalau misalnya saya seperti ini, perlu nggak pendampingan seorang psikolog? Jadi teman-teman juga bisa, itu boleh Bu? Boleh. Jadi nanti kolom nomor HP disematkan di kolom deskripsi. Jadi nggak akan ada apa, justru semakin kita ngobrol dengan seorang psikolog, semakin terbuka Bu ya. Semakin Itu Langga sendiri gimana? Luar biasa Bu. Lagi Langga juga lagi cari maling-maling apa nih kesempatan untuk curhat gitu. Curhat. Luar biasa, tepuk tangan nih buat Bu Ai. Ya. Karena ini juga sebenarnya Langga bisa disebut gugup mungkin Bu ya, karena memang Ibu Ayu ini, jadi kan gini loh Bu, ketika waktu dulu Langga pernah upload foto Ibu, Bu selfie, oke selfie, Langga upload. Itu ya orang-orang yang ngomong itu bukan orang-orang sembarangan loh Bu. Masa? Oh ini itu Ibu Ayuna ya, mama itu jadi mama saya, itu ini salam ya buat Ibu Ayuna gitu pada waktu itu. Jadi luar biasa, padahal Langga sendiri hampura gitu Bu. Langga siapa gitu Ibu Ayu? Langga kan jarang emang saya bukan siapa-siapa. Ya, jadi kan Langga kan jarang korek-korek info tentang orang Bu ya. Jadi kan betul. ketika Langga mengenal Ibu Ai kan, Ibu Ai ketua POSI, member TDA, psikolog, udah tutup. Langga nggak berusaha untuk cari yang lain lah. Memang kan ngapain juga, akhirnya kan ranah masing-masing. Cuman ketika Langga pas upload, oh ya itu ibu saya, itu ini suka rupa gitunya. Itu dulu saya pernah ngobrol ini sampai manjang gitu Bu. Tapi Langga nggak boleh update Ibu gitu, cuman segitunya Ibu Ayuna, ya Allah Gusti. Itu bukan berarti, jadi gini Bu, kebanggaan bagi Langga sebagai seorang hipnoterapis, sebagai seorang warga Sumedang juga bisa berkenalan dengan orang yang luar biasa sekali seperti Ibu Ai, dengan profesi yang, jadi Langga mengenal ibunya luar biasa, mengenal profesinya juga sangat luar biasa sekali. Jadi kesempatan yang luar biasa ketika, ayo Gak, nanti kita buat video aja, tapi nanti di Pakuan aja, siap Bu. Jadi itu amazing sekali loh Bu. Langga berteman dengan orang-orang hebat. Tepuk tangan buat Ibu Ai. Hebat. Jadi dulu Langga pernah menghindar dari seorang psikolog, malah jadi di lingkungan psikolog gitu. Ya Allah Gusti, bisa seperti itu Bu nya, amazing sekali. Oh ya, tadi Ibu belum menjawab Bu. Apa? Yang paling parah Bu. Oh, yang paling parah. Apa ya yang paling parah ya? Parah. Sebenarnya banyak ya untuk kasus-kasus klinis itu. Mungkin parah itu karena waktu itu saya dapat kasusnya tuh awal. Waktu saya baru mulai menerima klien, ternyata saya sudah mendapatkan, kebayangkan saya lulus 2003. Dapat lagi kasus di 2017-an. 14 tahun saya nggak pegang buku, saya nggak pegang ya segala macam. Saya cuma ngurus dapur, ngurus anak gitu ya, ngurus suami waktu itu. Tiba-tiba memutuskan untuk terjun lagi. Dapat klien waktu itu pertama yang mau bunuh diri ya. Jadi saya waktu itu sedang perjalanan ke Bogor kalau nggak salah. Jadi sebelumnya itu memang saya sudah terima klien di rumah waktu itu karena belum punya tempat praktek. Mungkin dari mulut ke mulut gitu ya, ada psikolog sini. Nah, jadi saya ditelepon, dapat nomor dari mana? Pernah waktu itu katanya anaknya ke ibu dan anaknya sembuh kata dia gitu ya, membaik. Kenapa bisa datang ke rumah sekarang? Saya lagi di Bogor, kenapa? Anak saya sudah 2 hari tidak mau keluar rumah kata dia gitu. Aduh saya nggak bisa Pak, mohon maaf. Ya saya instruksikan supaya dicek aja, didobrak aja kalau memang tidak ada suara, takutnya ada apa-apa. Ternyata hari ketiga didobrak dan memang si anak sudah berusaha untuk bunuh diri ya. Jadi dia sudah melukai diri. Iya, sudah melukai dirinya. Lalu saya baru bisa datang beberapa hari kemudian setelah ditelepon lagi sama mbak ayahnya. Nah, saya ketemu sama anaknya, mungkin anaknya nonton. Asik. Jadi dia melihat saya tidak bersahabat ya. Jadi saya pun bingung apa yang harus saya lakukan. Saya duduk, dia lihat dengan sudut matanya yang tajam gitu. Saya nggak tahu saya harus apa ya Allah. Ini pasien katakanlah pertama yang terberat saya. Apa yang harus saya lakukan? Tapi entah kenapa dengan mulai ya mungkin teknik ya, yang teknik konselingnya, akhirnya dia mulai terbuka gitu kan. Dan beberapa kali pertemuan setelahnya. Sekarang insya Allah sudah membaik Neng gitu ya. Jadi dia juga sudah bisa lagi untuk
sekarang mau cita-citanya jadi MUA. MUA makeup artist. Makeup artist katanya kemarin. Jadi saya bilang saya pengen jadi orang pertama yang kamu rias nanti. Wah, luar biasa. Jadi ya itu maksudnya itu yang berat. Terus ada lagi yang berat itu ketika seorang yang memang dia sudah ada kecenderungan schizofren gitu ya, dan sudah butuh bantuan psikiater juga. Tapi memang dia terbukanya hanya pada saya ya. Psikiaternya nggak tahu kenapa gitu. Jadi dia dibantu obat sama psikiater, kemudian psikiater refer ke saya karena ayahnya pengen tahu anak saya kenapa gitu, apa yang dia pikirkan. Ternyata dia bisa terbuka dengan saya walaupun saya pun takut ya. Jujur saya agak takut karena udah paranoid ya. Gitu. Jadi itu sih kasus-kasus beratnya ya. Tapi insya Allah sekarang pun beliau bisa berdaya lagi gitu, dengan schizofrennya beliau masih bisa berdaya. Jadi dia bisa bekerja sambil masih terapi ke psikiater untuk obat ya, karena itu agak sulit untuk menghentikan obat, jadi dia harus continue untuk minum obat. Itu kasus berat buat saya. Kalau ini skizofren itu teman-teman ya. Jadi sedikit saya tambahkan, kalau dia itu bener nggak sih, dia nggak bisa membedakan realitas dan mimpi antara kenyataan dan jadi bahayanya itu adalah mereka menganggap kita musuh sehingga mungkin mau ada tipenya kita. Yang seperti itu ya, kan ada banyaknya schizofren, ada banyak tipe ya, ada paranoid, ada hebefren, ada yang lain-lain. It's amazing. Tapi itu didampingi nggak Bu sama keluarga di sini? Didampingi. Karena kan ya bahaya. Jadi kumahanya, jadi memang perlu diwaspadai juga gitu. Jadi ya, dan orang-orang yang seperti ya schizofren atau penyakit mental lainnya itu sangat butuh dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat ya. Jadi kalau misalnya salah bahwa ketika kita mempunyai keluarga yang ya memiliki gangguan mental, kemudian kita menjauhi dan mengasingkan, itu salah besar. Justru dukungan keluarga itu sangat menunjang buat kesembuhan mereka. Gitu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu Ani. Jadi teman-teman itu. Gak kerasa ya waktunya ya. Kerasa Bu ya. Siapa masih sedikit lebih lama sih. Mangga, sok aja. Jadi amazing sekali Bu. Jadi kan kita jadi gini teman-teman ya. Kalau ada orang jatuh dari motor, lukanya kan baret, mungkin patah tulang atau mungkin sampai parah lah gitunya. Kita tahu lukanya di mana, butuh kalau misalnya langkah dokter ya, mungkin kan butuh obat apa gitu ya. Obatnya apa, kemudian juga apakah perlu dijahit atau apa, dan itu kelihatan sekali. Tapi kalau kita berhubungan dengan traumanya, nah itu yang jadi amazingnya di sana, jadi nggak terukur. Itulah maka kita butuh peran seorang psikolog, butuh peran seorang hipnoterapi dan juga seorang psikiater agar luka tubuhnya sembuh, luka mentalnya juga sembuh, luka batinnya juga sembuh. Karena memang ketika kalau kita berhubungan dengan luka batin itu kita bisa di Honeyplaza, kita bisa di mall, bisa itu. Itu akan teringat bahkan mungkin sampai seumur hidup Bu ya. Seumur hidup. Itu amazing sekali. Kondisi klien yang unik, ada nggak Bu mengalami yang unik? Dalam artian, maknya kieu-kieu teuing atau misalnya misalnya teh, dengan kondisi sebenarnya dia sehat, tapi dia pura-pura sakit. Dalam bahasa kan namanya secondary gain itu Bu. Oke, kalau yang gitu saya belum ya. Kalau dia sehat tapi pura-pura sakit belum. Cuman ketika saya menghadapi, kenapa saya suka klinis? Karena di klinis itu setiap orang persoalannya tidak sama ya. Maksudnya saya selalu menemukan sesuatu yang membuat saya wow gitu. Ternyata persoalan yang mungkin menurut kita kecil, efeknya ke orang bisa luar biasa. Atau ternyata ketika misalnya kita merasa bahwa kita adalah orang paling menderita, ketika klien datang ternyata wow, dia mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Saya pun belum tentu bisa gitu. Jadi saya selalu menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa, dan saya juga banyak belajar dari mereka gitu. Bagaimana mereka akhirnya bisa melewati kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Tapi yang saya waktu itu agak lucu juga, mungkin nggak tahu lucu, nggak tahu apa gitu ya. Jadi ada anak usia SMP mungkin ya, SMP sekitar 13 atau 14 tahun, saya lupa, perempuan.
dia punya keinginan untuk membunuh ayahnya waktu itu, ya. Ya. Harus dianggap normal ya, memang seperti itu. Ya memang seperti itu gitu. Dia ada punya keinginan, dia diantar oleh ayahnya, tapi dia punya keinginan untuk membunuh ayahnya. Kenapa? Karena saya nggak tahu alasannya tuh, ayahnya bercerai kemudian menikah lagi gitu ya. Tapi dia menyalahkan sosok ayahnya gitu ya. Dia tinggalnya sama ayah tapi dia menyalahkan sosok ayah, dia pengen bunuh aja katanya gitu. Tapi yang bikin unik itu adalah ketika dia ngobrol dengan saya itu dengan masih anak 13 tahun perempuan, tapi sudah kayak gimana ya kalau bisa disepertikan tuh gitu tah. Udah. Gitu kan terus kenapa sih kamu pengen bunuh ayah kamu? Biar puas kata dia gitu kan. Itu tuh datang dari seorang anak usia 13 tahun gitu ya. Kemudian ketika saya coba dengan beberapa teknik terapi untuk membuat dia bercerita dan mengeluarkan unek-uneknya, ketika akhirnya dia mau gitu walaupun sedikit-sedikit, dan akhirnya saya minta nomor telepon, dia bilang gak perlu kata dia. Sampai segitunya Bu? Ya, ibu buat apa katanya minta nomor telepon saya kata dia. Terus saya bilang saya pengen jadi teman kamu, saya bilang gitu ya, karena saya pikir dia butuh teman gitu ya. Dia ayahnya nggak ada, ibunya ya ayahnya tidak dekat, ibunya juga tidak dekat karena sudah berpisah gitu ya. Dia butuh seorang teman, dia masih butuh pertolongan saya untuk, kan nggak cukup satu kali pertemuan ya kalau gitu. Saya minta nomor teleponnya aja intinya. Saya nggak perlu bantuan siapa-siapa. Terus apa rencana kamu? Saya mau bunuh bapak saya. Sampai kayak gitu sampai jadi dalam hati, aduh ya Allah shock, karena saya juga punya anak usia segitu gitu. Saya membayangkan anak saya, terus saya nggak kepikiran gitu, itu tuh datang dari jiwa seorang anak gitu ya. Masih usia 13 tahun. Iya gitu, dan yang luar biasa itu memang justru saya dapatkan dari anak-anak seusia itu. Ada yang self harm gitu ya. Ya ada yang self harm, ada yang self harmnya sembuh, maksudnya dia sudah tidak lagi mengcutter tapi dia narik rambutnya. Jadi ya Allah, ya ibu saya sudah tidak lagi melukai tangan, sip bagus, tapi saya narik rambut saya. Oke, kita treatment lagi ya seperti itu. Dan ternyata banyak sekali anak-anak yang sangat butuh sentuhan dari orang tua ya. Jadi saya pun sangat menghargai ketika ada anak usia 15 tahun, 14 tahun yang datang sendiri ke psikolog tanpa orang tuanya. Itu saya ada. Dan itu laki-laki ya. Anak SMP datang ke psikolog tempat praktek saya. Kamu sama siapa? Saya sendiri. Kamu tahu dari mana? Karena untuk anak 14 tahun sepertinya ke psikolog itu luar biasa ya. Sakumaha gitunya. Karena ternyata saya pernah waktu itu datang ke sekolahnya dan dia lihat bahwa saya harus ke ibu ini gitu. Saya pernah berkunjung ke sekolahnya ngisi materi waktu itu. Dia datang dan dia ada masalah dengan orang tuanya. Dan ibu berapa saya harus bayar kata dia teh. Waduh, kata saya ini anak SMP yang notabene uangnya kan bukannya saya menghasilkan ya, mungkin dia punya gitu. Ya saya tidak perlu ungkap di sinilah akhirnya ya dengan 50-50 lah gitu ya. Saya kembalikan lagi buat ongkos pulang itu. Karena kenapa? Saya menghargai ya usaha dia ya. Dia pengen sehat mental. Dan nggak banyak anak-anak yang seperti itu yang memberanikan diri untuk datang. Beberapa waktu itu malah ada anak SMA 2-an gitu ya. Datang tanpa orang tua. Dan ketika bayar itu uangnya tuh dilurus-luruskan dulu di saya ngeliatnya sampai begini gitu ya, uangnya dilurus-lurus. Kamu berapa? Kamu punya berapa? Kamu punya berapa? Ibu ini katanya dengan uang yang maaf pecahan 10.000, 20.000 gitu ya. Yakin? Iya Bu, nggak apa-apa kata dia gitu. Tapi karena ya gitulah, saya kembalikan lagi, saya terima separuhnya, sisanya buat ongkos, saya bilang gitu. Dan mereka ya menangis gitu ya. Nah tapi senangnya dari psikolog itu kita silaturahminya jalan terus ya. Ya betul. Jadi saya menganggap bahwa mereka itu adalah anak-anak kita gitu yang harus dibantu gitu kan. Jadi sekarang mereka pun, Ibu gimana kabarnya, sehat, kamu gimana? Jadi jarang sekali pasien saya yang balik lagi. Rugi di saya ya. Kenapa jarang balik lagi? Karena ya saya follow up-nya lewat WA gitu ya. Jadi
untuk yang begitu, untuk yang anak-anak. Tapi kalau untuk yang ini kayaknya balik lagi deh. Ini balik lagi jadi Masih ada. Luar biasa. Enggak, ya. Ibu mohon kita kan mungkin Bu ya. Oke. Karena waktu udah habis. Tapi habis itu sih. Jadi teman-teman nanti bisa ya, dibuka. untuk pendaftaran segala rupa dan lain semacamnya dan juga nomor HP Ibu Ai nanti dicantumkan di kolom deskripsi. Ibu luar biasa, terima kasih luar biasa Ibu. Teman-teman Sih kalau udah ngomong suka lupa waktu. Siap. Teman-teman terima kasih sudah menonton. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.